Ingat, jangan bergantung kepada kodam. Maka jangan salah, bukan kodam yang harus kita cari, tapi temukan sejatinya diri. Manusia merupakan titik pusat sumber penciptaan sumber makhluk yang dijadikan. Maka ketika manusia itu memperbaiki dirinya, mengenal dirinya, memunculkan murni cahaya yang sejati dalam dirinya, maka dia akan terkoneksi dengan multiverse, dengan semesta lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi, salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah, teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Konten kali ini saya ingin menyampaikan ulang sekaligus menjelaskan kembali. Semoga apa yang saya jelaskan, yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman, wawasan, keilmuan dari perjalanan pribadi diri saya, bisa ada manfaatnya, bisa diambil baiknya. Tapi selalu ingat bahwa ini jangan ditelan mentah-mentah, kaji dan olah kembali. Beberapa tahun yang lalu saya pernah membuat konten mengenai kodam. Dan kali ini saya akan menjabarkan kembali, menyampaikan kembali apa yang perlu saya sampaikan mengenai kodam. Semoga ada manfaatnya. Ini dia. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang masih setia ingin menyaksikan, menyimak, juga memaknai apa yang akan saya sampaikan mengenai kodam di konten kali ini. Untuk penyampaian konten mengenai kodam, sebelum teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara menonton video ini, jika berkenan silahkan tonton dulu video saya sebelumnya tentang kodam, agar apa yang saya sampaikan bisa runtut, bisa nyambung atau bisa sinkron. Di video terdahulu dikaji, diolah dulu, baru menonton video ini, agar sinkronisasi terjadi dalam pengolahan rasa dan pikir kalian, teman-temanku sekalian, saudaraku seluruh Nusantara. Apapun yang saya sampaikan jangan dianggap kebenaran, karena dalam diri manusia tidak ada kebenaran mutlak. Kita semua memiliki kebenaran masing-masing, kebenaran subjektif, kebenaran objektif, ataupun kebenaran yang disepakati. Hanya kebenaran yang hakiki sajalah yang mampu membuat dan memberikan kita ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, dan menuntun terus kepada jalan kebaikan, juga kedamaian dan persatuan yang meraja. Kodam secara arti umum, baik ahli supranatural, guru spiritual, praktisi ataupun paranormal dan lain sebagainya, ketika bertanya atau menjelaskan mengenai kodam, maka semua rata-rata sepakat bahwa kodam adalah pendamping diri manusia, di mana pendamping ini terdiri dari berbagai macam jenis, karakteristik atau unsur. Dalam diri manusia memiliki unsur-unsur penciptaan. Ada unsur air, api, angin, tanah, air. Kodam-kodam pun seperti itu. Ada kodam yang seperti umum dimiliki oleh semua manusia, yaitu kodam korin namanya.
ada kodam dari leluhur, ada ada kodam dari ilmu, ada kodam yang didapatkan dari perilaku perbuatan, ada juga kodam titisan, ada juga kodam malaikat. Kesemuanya ini tentu saja didapatkan, diperoleh dengan berbagai macam cara dan dengan berbagai macam tujuan sesuai apa yang sudah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta sendiri. Namun yang perlu saya sampaikan di sini teman-temanku, saudaraku sekalian senusantara, bahwa ketika kita berbicara soal kodam, ingat, kodam adalah pendamping, di mana pendamping fungsinya mendampingi, bukan mendominasi. Ketika kita berbicara kodam, maka tidak perlu diburu, dikejar, ataupun dicari, apalagi dengan cara-cara instan yang justru akan merugikan diri sendiri. Karena sejatinya kodam yang sejati, yang sudah diperuntukkan oleh Sang Pencipta untuk diri manusia itu sendiri, mereka akan datang menghampiri tanpa perlu dicari. Ketika waktunya sudah, saatnya tiba, jadi maka terjadilah. Pendamping, kodam, itu jangan mendominasi. Bukan manusia yang jadi mengikuti kodam yang ada atau menghampiri, tetapi kodamlah yang harus mengikuti. Bahkan banyak diantaranya para waliullah, para ulama, cendekiawan, budayawan, para praktisi spiritual. Justru kodamlah yang belajar kepadanya, kodamlah yang menjadi jemaahnya, kodamlah yang menjadi pembantunya, kodamlah yang menjadi makmumnya. Jangan terbalik. Dan tetap ketika kita berbicara masalah kodam, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini bertolak belakang, kontroversial, atau tidak sepaham dengan apa yang teman-temanku, saudaraku sekalian pahami di luar sana. Jangan sesekali bergantung kepada kodam, karena kodam itu di bawah kita jauh berbeda secara hakikatnya ataupun secara fungsinya. Baik dan tidaknya seorang kodam, sosok kodam ini tergantung sesosok atau seseorang manusia itu sendiri yang membawanya, yang didampinginya. Jangan bergantung kepada kodam, karena kodam itu adalah pendamping, dibantukan, diperbantukan jika perlu, dipergunakan jika saatnya datang waktu. Tapi tetap bahwa segala sesuatu yang kita hadapi, manusia itu tempuh dan jalani, semuanya berpegang teguh kepada dirinya sendiri atas tuntunan cahaya yang sejati dari Tuhan Pencipta alam itu sendiri. Maka jangan salah, bukan kodam yang harus kita cari, tapi temukan sejatinya diri. Maka ketika kita bertemu dan menemukan, juga mengenal diri kita yang sejati, maka kodam-kodam itu akan menghampiri dan menghamba, lalu manut kepada kita dan menjadi makmum diri yang sejati tersebut. Kenalilah dirimu, maka kau akan mengenali Tuhanmu. Ketika dalam proses mengenali diri, kita ada proses mengenali Tuhan. Ketika mengenali Tuhan, maka seluruh ciptaan alam raya jagat semesta, baik jagat kecil ataupun jagat besar, itu pun akan kita kenali. Mereka akan mengenali, mengerti sebuah energi yang mereka rasakan dalam diri sanubari sang sejati. Maka mereka akan menghampiri. Mereka akan dengan sukarela datang untuk membantu, menjaga, melindungi, ataupun apapun yang memang sudah diperuntukkan untuk dibagi tugas dan fungsinya masing-masing. Sang Maha Pencipta yang Maha Kuasa sungguh sangat luar biasa, dan bijaksananya sangat-sangatlah luas, tidak hanya pada satu semesta, tetapi pada ribuan-ribuan, jutaan-jutaan, bahkan miliaran-miliaran semesta yang ada, di mana setiap semesta yang ada penghuninya. Manusia merupakan titik pusat sumber penciptaan, sumber makhluk yang dijadikan. Maka ketika manusia itu memperbaiki dirinya, mengenal dirinya, memunculkan murni cahaya yang sejati dalam dirinya, maka dia akan terkoneksi dengan multiverse, dengan semesta-semesta lainnya, termasuk diri-diri yang lainnya.
Jangan pernah bergantung dan tergantung kepada khodam. Ingat, ketika manusia hanya bergantung kepada khodam, mungkin bisa sakti, mungkin bisa tangguh, mungkin bisa jago, atau lain apapun sebutannya. Tetapi ketahuilah, inilah yang menyebabkan ketika zaman dahulu sampai sekarang sering ada istilah yang menyebutkan kalau seseorang mempunyai ilmu, ketika menyeberang lautan ilmunya akan hilang, ilmunya akan terhenti, dia tidak punya lagi apapun yang dia miliki. Umumnya manusia-manusia yang seperti itu bergantung kepada khodam, bergantung kepada jin yang dia cari, yang dia kejar, yang dia tuntut, atau yang diberi. Mohon maaf, saya tidak menyudutkan, menyalahkan, ataupun melarang kepada siapapun, teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang ada di luar sana, yang sering memaharkan khodam-khodam, menjual belikan khodam-khodam, lalu didampingkan secara instan. Tapi itulah yang sebenarnya harus dihindari bagi diri-diri yang ingin menempuh kesejatian, yang ingin menemukan dirinya, lalu menemukan Tuhannya. Semakin jauh mencari Tuhan di luar diri kita, maka semakin jauh juga kita kembali kepadanya. Ngopi dulu. Jika manusia hanya bergantung kepada Yang Maha Kuasa dan kekuatan yang ada pada dalam dirinya, maka ilmu apapun yang dia miliki atas titipan dari sumber sang pemilik jagat semesta dan keilmuan yang meraja tidak akan pernah hilang, walaupun dia menyeberang lautan, walaupun dia pindah kepulauan, provinsi, negara maupun semesta. Karena yang dia jadikan sebagai pedoman, pertolongan, tempat dia bergantung adalah pencipta semesta. Ketika pencipta semesta mencintainya, menyayanginya, maka dia akan aman, terjaga, terlindungi dari mara bahaya, baik yang datang dari depan, belakang, atas, bawah, samping, timur, barat, utara, selatan. Dijaga di seluruh makhluk-makhluk yang ingin menjahatinya. Makhluk-makhluk yang adigang, adigung, adiguna, sirik, pidik, jahil, kaniaya, irian, panas, terin, dumpak, lurumpak, dan sebagainya. Dia akan terlindungi. Dia akan mampu menyerang tanpa melawan, menyerang dengan diam, ketika menyerang tanpa pasukan. Sugih tanpa bondo, dikjoyo tanpa aji. Itulah manusia-manusia yang kembali kepada dirinya, menggali, menemukan, mengolah rasa pikir untuk menemukan kesejatian dirinya. Ingat, jangan bergantung kepada khodam. Jangan dikendalikan khodam. Ibarat simpelnya teman-temanku, khodam itu sama seperti pakaian. Kaos yang saya kenakan atau kopi yang saya minum, yang saya nikmati atau dihidangkan. Saya menggunakan kaos, menggunakan pakaian sesuai apa yang saya mau, apa yang saya inginkan, dan sesuai kebutuhan saat itu. Ketika saya berkonten seperti sekarang, saya menggunakan kaos karena sedang menikmati santai pagi hari suasana. Tidak selalu dan harus selamanya saya menggunakan kaos ini, dan saya tidak bergantung kepada kaos ini. Kaos ini bukan identitas saya. Pakaian yang saya kenakan bukanlah menggambarkan siapa diri saya, dan saya tidak bergantung kepadanya. Tapi ketika kita berpakaian, maka kita akan terlindungi, kita akan terjaga, dan kita akan terlihat lebih sopan, lebih indah. Itulah secara singkat, secara mudah kita memahami khodam. Sama seperti pakaian juga, khodam perlu dicuci. Sama seperti pakaian, khodam perlu dibersihkan. Membersihkannya dengan diri kita pribadi, memperbaiki diri, welas asihnya terus dikembangkan, rasa kecewa, dengki, sombong, dan sifat-sifat yang buruknya dihilangkan. Rasa sakit yang didapatkan, kecewaan yang dirasakan, air mata yang bercucuran, itu membersihkan jiwa, dan turut juga membersihkan raga, dan kodam-kodam yang ada mendampingi sekitar kita menjadi juga
terbersihkan. Asal tangisan yang keluar itu merupakan sebuah pengakuan bahwa kita tidak daya dan upaya, melainkan Tuhan Sang Pencipta alam raya ini yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita ketabahan, kesabaran, keselamatan, perlindungan, kedamaian, dan kebaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa cukup dimengerti, dan mohon maaf jika malah justru membingungkan. Karena apa yang saya sampaikan ini saya sesuaikan dengan konten dan dengan penonton atau subscriber yang menyaksikan di YouTube, di mana semua yang menyaksikan tidak pada yang sama pemahamannya. Ya. Jika ingin ada keinginan, berkehendak atau merasakan hatimu rindu ingin bertemu, Sanggar Seni Rumah Cimanggis terbuka untuk siapapun. Kita selalu terbuka pintu untuk siapapun yang ingin bertemu. Silahkan buat janji dengan Mas Abdul Soleh ya. Silahkan janji buat bertemu di jam berapa, hari apa, agar apa yang di-sharingkan, diobrolkan, dicurhatkan sesuai dengan kebutuhan. Karena satu persoalan harus sesuai dengan permasalahan yang ada. Tidak bisa satu permasalahan diberikan dengan persoalan yang berbeda. Persoalan macam-macam, penyelesaiannya pun macam-macam. Mari kita ngobrol bersama, curhat dan sharing bareng-bareng. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Saya Reza Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.